Hi everyone, it's me Nurul Fadara Madina. In this video, I would like to explain the introduction of total physical response. In the 1960s, James Asher's research gave rise to the hypothesis that language learning starts first with understanding and ends with production. Maksudnya, pembelajaran bahasa asing dimulai dengan pemahaman sebelum akhirnya mempraktekkan bahasa asing tersebut. After the learner internalizes an extensive map of how the target language works, speaking will appear spontaneously. Setelah pelajar memahami betul bahasa target dan bagaimana cara bahasa tersebut digunakan, maka speaking atau berbicara menggunakan bahasa asing akan mengikuti dan spontan digunakan oleh para siswa. A teacher explained about the learning system by giving orders to students in English, such as the word stand up, and him following the instruction from the student. After the student understood what was ordered, then the teacher gave the order with a signal, and someone raised the hand, and then followed the teacher signals, and then the teacher gave the ferret to the other students. At the first, students were hesitant, but after the teacher restated by his word, the student followed the teacher instruction. And the last one, the teacher write down the commandants, then did what he wants to give us the understanding to student. Okay, and then the student write them in their respective book. Jadi gini, dalam sistem yang sekarang yaitu guru memberikan sebuah arahan atau sebuah perintah terhadap muridnya, lalu muridnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Seperti guru menyebutkan berdiri dalam bahasa Inggris, sit up, lalu stand up, lalu murid itu mengikutinya gitu. Jadi selanjutnya ada yang kedua yaitu guru memberikan sebuah instruksi dengan isyarat, yaitu dengan telunjuknya, seperti menunjuk sana dengan bahasa Inggris, lalu mereka menunjuknya dengan bahasa Inggris, seperti is this a book, lalu muridnya juga mengikuti is this a book. Lalu yang ketiga, guru tersebut menulis sebuah perintah tersebut, dan si guru tersebut melakukan apa yang dia tulis, seperti run dalam tulisan di boardnya, di whiteboardnya. Lalu dia pun mempraktekannya. Run. Are you understand what me? Itulah seperti itu. Jadi ini sistemnya adalah sistem dengan sesuatu petunjuk atau perintah lalu diikuti oleh muridnya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Brifka Faidah, and I will continue to explain the material from Anjar. So, in this method, students' self-confidence can be more formed because the teacher focuses on students' physical responses to ongoing learning. This method is also suitable for kindergarten,
where they tend to be more active and excited. This is in accordance with the role of students, namely imitating the teacher as a learning model. Therefore, this method requires teachers to be more energetic, in case, of course, and not be less enthusiastic than students. Jadi, pada metode ini, rasa percaya diri siswa itu lebih terbentuk. Karena guru lebih berfokus pada respon fisik siswa terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Metode ini juga cocok digunakan untuk siswa taman kanak-kanak atau anak-anak TK, di mana mereka kan lebih cenderung lebih aktif, lebih heboh gitu ya kalau di kelas. Nah, hal ini sudah sesuai dengan peran siswa dalam metode ini, yaitu imitating atau meniru guru sebagai model pembelajaran. Oleh karena itu, metode ini menuntut agar guru lebih energik maksudnya di kelas, dan lebih semangat tentunya dari murid, agar positive vibes atau aura positifnya itu kena juga ke siswanya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nurainia Zahra. I will explain the techniques of total physical response method. So the first technique is using commands to direct behavior. The teacher commands something for the student to do with the target language. The commands spoken by the teacher must be clear and definite. After the teacher gives the commands, then the students responds responsively to the commands that have been spoken by the teacher. However, the teacher first practices the commands that he says to the students and they do it together. Jadi sebelum guru memerintahkan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh siswa, maka di sana guru terlebih dahulu mempraktekkan itu dengan siswa secara bersama-sama. Misalnya dalam bahasa target, menggunakan bahasa target. Tindakan tersebut, perintah untuk melakukan tindakan tersebut dalam bahasa target. Seperti contohnya dalam bahasa Indonesia, duduk, berdiri, jongkok. Nah, ini dilakukan, perintah ini dilakukan, harus dilakukan oleh siswa secara respon ketika sudah dicontohkan pertama-tama oleh gurunya. Lalu yang and then the second technique is role reversal, yaitu after performing the first technique, the teacher and students swap roles. Jadi di sini guru dan juga murid itu bertukar tempat. Jadi di sini muridnya yang mempraktekkan perintah yang sebelumnya dipraktekkan itu kepada guru dan juga kepada teman-temannya untuk melihat sejauh apa murid ini mengerti perintah yang guru sampaikan kepadanya. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Thank you, sorry for a lot of mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Teresa Ustari, and I will explain the next techniques about total physical response. The next technique is action sequencing. The teacher gives 3 separate commands and 1 point. The teacher's instruction student to point to, walk to, and touch the door, for example. As the student become more fluent in the target language, they will be able to offer a long series of link commands that will eventually form a process. The following instruction may be given students to act out. For example,
Take out a pen. Take a piece of paper. Write a letter. 4. Delete the letter. An action sequence, also known as operation, is a set of commands. Many everyday activities, like writing a letter, can be broken down into an action sequence that student can be asked to perform. Nah, jadi teknik action sequence ini adalah guru akan memberikan 3 perintah yang terhubung. Misalkan, para guru akan menyuruh siswa untuk menunjukkan pintu, berjalan ke pintu, dan menyentuh pintu. Nah, ketika siswa belajar semakin banyak, akan mendapatkan banyak bahasa target. Nah, serangkaian perintah yang terhubung yang lebih panjang dapat diberikan, yang bersama-sama terdiri dari seluruh prosedur. Nah, instruksi berikut dapat diberikan kepada siswa. Nah, untuk melakukan seperti keluarkan pulpen, keluarkan selembar kertas, menulis surat, atau lipat suratnya. Atau misalkan lipat suratnya. Nah, rangkaian perintah ini disebut sebagai suatu urutan tindakan atau operasi. Nah, banyak kegiatan sehari-hari seperti menulis surat. Nah, dapat dipecah menjadi rangkaian aksi atau tindakan yang dapat diminta mahasiswa untuk tampil atau melakukan perintah tersebut. I think enough for me, dan selanjutnya akan disampaikan conclusion oleh teman saya. Is a total physical response, or TPR, is a teaching method made with speech and action coordinated. It is done verbally with repetition of pronunciation. This method cannot only be applied to children to know the language, that a basic command upon which a child will respond basically before he can respond, but it turned out that this was possible for adults learning their second language. In this method, the role of the teacher is active and direct in total physically response. It is teacher who decide what is taught and prepares the material for occupation to run well, while the role of the students here as the main audience. They need to listen in focus and physically respond to command given by the teacher. This method is generally attempted to teach speech proficiency in early language pronunciation that can then reach its final goal in reading skills. Jadi, pada metode kali ini, siswa sangat berperan sekali sebagai pelaku dan pendengar. Seperti contoh, guru akan memberikan sebuah perintah di mana nanti seorang siswa itu harus fokus saat mendengarkan dan akan melakukannya. Seperti guru akan menggunakan bahasa target, yaitu open the door. Maka siswa tidak hanya mengucapkan kalimat bahasa target tersebut, akan tetapi mempraktikkan atau memperagakannya langsung. Open the door, yaitu membuka pintu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.